saya bekerja di dalam role Industry Automation Business Unit. Jadi sore hari ini sesuai dengan request dari teman saya yang ada di divisi automation juga, sama dengan Pak Ferdi juga. Kemudian kemarin kita juga sempat dengan profesor untuk berdiskusi masalah IC 61499. Jadi apa aja yang terbaru, teknologi terbaru, apa aja yang ada di IC 61499 dan apa itu IC 61499. Nah, nanti kita akan bicarakan kurang lebih 1 jam dalam materi ini. Silakan nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, langsung aja bisa melalui chat. Nanti setelah sesi akan saya coba jawab. Supaya memperlancar kualitas suara, saya izin untuk matikan kamera dulu. Oke, jadi sore hari ini nanti kita akan bicara masalah background. Jadi background dari kenapa kok ada IC 61499 ini dan seperti apa. Kemudian kita akan bicara tentang IC 61499 dan juga dengan komponen programmingnya seperti apa. Kemudian bagaimana cara IC 61499 itu bekerja dan juga bagaimana kita berhubungan dengan environment yang ada di IC 61499. Selanjutnya, bab berikutnya kita akan membahas tentang OOP, jadi Object Oriented Programming, berdasarkan dari IC 61499. Kemudian kita juga mengenal nantinya tentang Distributed Model Control System yang akan diperagakan juga oleh IC 61499 seperti apa arsitekturnya. Kemudian kita akan membahas juga tentang Modern Automation Batch Processing. Dan juga nanti di akhir acara akan ada beberapa reference untuk books bangan dari dan basic konsep dari IC 61499 ini seperti apa. Ada beberapa referensi bukunya yang bisa didapatkan di online maupun di offline gitu ya. Oke, jadi dari background-nya dulu saya berangkat. Jadi sebenarnya IC 61499 itu sebelum IC 61499 itu di launching gitu ya, istilahnya dipakai sebagai suatu standar. Di era sekarang itu muncul suatu diskusi atau muncul suatu kebingungan gitu ya, bagaimana kita bisa membuat suatu distributed control system atau di mana kita bisa membuat suatu jaringan kontrol atau jaringan operational technology di mana jaringan tersebut itu lebih friendly, lebih agnostik, terus kemudian dia lebih integrated dan juga lebih nyaman digunakan melalui multiple crossing protokol platform dan bagaimana dia bisa menyatukan koneksi antara berbagai macam vendor. Jadi di era modern sekarang ini tentunya kita menjumpai di mana setiap vendor, setiap suatu sistem itu memiliki batasan atau limit terhadap masing-masing protokolnya. Nah, bagaimana caranya kita sekarang di era modern itu nggak terkotak-kotak lagi, tetapi kita bisa interkoneksi gitu ya. Seperti apa dan bagaimana caranya. Nah, dan juga muncul dari paradigma dari customer-customer yang ada, customer pelaku automation, customer pelaku teknologi. Itu bagaimana kita bisa melakukan atau kita bisa memperjuangkan untuk bisa tidak tergantung lagi dengan vendor. Artinya kita beli barang, tetapi kita juga nggak tergantung dari vendor tersebut. Bagaimana kita bisa meningkatkan cost untuk kita bisa pakai sebagai output production. Bagaimana kita bisa mengurangi juga mengurangi interlocking antar vendor. Kemudian bagaimana tentang software, bagaimana ke depannya kita nggak tergantung lagi dengan suatu sistem hardware. Sedemikian hingga ketika sistem suatu hardware tersebut mencapai end of availability-nya atau istilahnya obsolete level-nya,
kita nggak tergantung lagi. Nah, kemudian bagaimana setiap project itu juga eh, terlihat lebih simpel. Artinya kita memiliki suatu library-library yang bisa digunakan. Nah, kemudian antara supplier sendiri itu bagaimana kita bisa mencapai suatu simultaneous software atau kita bisa memiliki simulasi software yang bisa kita jalankan dan kita bisa melihat seperti apa MTTR-nya seperti itu ya. Kemudian bagaimana kita bisa memiliki suatu sistem yang proper atau yang memiliki legasi sampai 15 tahun ke depan yang lebih powerful seperti itu. Jadi nggak tergantung dari masa berlaku suatu hardware tadi. Nah, kemudian di sisi digitalisasi, bagaimana kita bisa mendapatkan suatu data yang powerful atau data yang reliable, tetapi tentunya dengan mengurangi budget atau costing hardware pelakunya. Jadi ketika kita mau mengambil data suatu hardware, bagaimana caranya kita bisa mengurangi hardware-nya lebih ringan, lebih murah, tapi kita bisa menyajikan data yang lebih reliable. Seperti itu. Kemudian kita ketika ada penambahan suatu function ke dalam hardware tersebut, bagaimana kita bisa lebih uh, agile atau bisa lebih uh, terminate seperti itu ya. Kemudian bagaimana sistem yang bekerja juga kalau bisa bukan sistem yang sifatnya compact based tetapi modular design. Nah, kesemuanya faktor tadi juga didukung ketika kita bicara era digitalisasi sekarang, tentunya banyak sekali sekarang software-software yang merupakan startup software. Jadi bagaimana talenta-talenta generasi muda ini bisa mengaplikasikan kemampuannya ke dalam sistem atau dunia otomasi otomasi sekarang yang bersifat 4.0 ini. Seperti itu ya. Nah, eh, selama selama itu masih ada atau selama setiap vendor berbicara masalah bisnis proprietary-nya sendiri-sendiri, integrasi ini tidak akan bisa tercapai. Oleh sebab itu, dari sisi automation-nya sendiri, automation system sendiri juga harus mengalami evolusi. Jadi evolusi yang dimaksud itu seperti apa? Jadi setiap automation system itu harus mengalami yang namanya portable atau yang juga merupakan vendor independen. Jadi dia nggak boleh terkotak-kotak atau dia tersegregasi di tiap softwarenya sendiri-sendiri. Kemudian dia harus siap untuk melakukan sharing teknologi. Jadi yang dulunya dia berkutat atau proprietary di dalam setiap protokolnya, sekarang dia bisa sharing teknologi. Bahkan yang diharapkan vendor yang sekarang, automation system yang sekarang itu juga connect dengan dunia IT, connect dengan dunia perangkat-perangkat mobile seperti Android, seperti itu. Kemudian diharapkan juga tidak ada yang namanya metode untuk melakukan coding lagi. Jadi diharapkan dimudahkan. Artinya plug and produce codingnya itu diharapkan sudah tersedia. Jadi dalam bentuk library-library. Kemudian bagaimana bisa juga di software tersebut menjembatani atau menarik minat dari software-software engineer yang masih muda-muda ini. Jadi istilahnya kita bisa memanfaatkan talenta-talenta muda untuk bisa berjalan sesuai dengan dunia automation yang sekarang. Nah, juga tapi tidak melupakan dari yang masa lalu. Jadi investment masa lalu yang sudah ada, legasi masa lalunya tetap dapat terakomodir. Jadi dapat terakomodir, dapat tersampaikan, tetap dapat tersampaikan dan dapat digunakan juga. Jadi ini merupakan suatu challenge juga bagi dunia automation. Jadi di mana software yang ada itu tiap-tiap vendor memiliki interoperable seperti itu. Nah, di era Industrial Revolution 4.0 sekarang, mulai dari industri 1.0 ya, jadi di mana industri 1.0 itu adalah yang bekerja masalah mechanical dan juga steam dan water power. Jadi industri 1.0 muncul ketika ada steam.
dan mekanik seperti itu ya. Kemudian industri 2.0 itu kita berbicara tentang mass production menggunakan electrical power. Baru electrical power digunakan di industri 2.0. Industri 3.0 kita bicara masalah automation di sisi production, komputer, dan IT system, serta robotics juga. Tapi semuanya masih berdiri di dalam departemennya sendiri-sendiri atau di dalam fungsi segregasinya sendiri-sendiri. Jadi antar automation dengan dunia IT masih terpisah seperti itu. Nah, di dunia yang sekarang, industri 4.0, hampir semua data terkoneksi satu dengan yang lain. Sehingga kita masih sudah sering dengar masalah IoT atau Internet of Things, kita sudah dengar masalah machine learning, kita juga banyak mendengarkan tentang smart factory, kita juga mendengarkan tentang lighthouse, seperti itu ya, lighthouse smart factory. Nah, bagaimana semuanya itu kita harus bisa bekerja sama antara setiap departemen IT dan UT tadi untuk menciptakan suatu autonomous system. Nah, kita menyadari bahwa dari suatu industri 4.0 itu kita membutuhkan tidak cuman masalah teknologi interlocking system atau bagaimana cara memperkerjakan suatu plan atau bagaimana kita bisa mendesain metodologi kontrol yang baik, tetapi di dalam teknologi 4.0 itu kita berbicara juga masalah data analitik, cloud computing, kita bicara masalah artificial intelligence, kita bicara masalah IoT, kita bicara masalah 3D printing, bahkan kita bicara masalah AR, augmented reality gitu ya. Dan semuanya terkoneksi satu dengan yang lainnya. Either itu mau terkoneksi secara wireless maupun secara wire. Nah, jadi teknologi 4.0 itu mengenal bukan hanya sampai level operasional teknologi, tetapi juga mengenal ke arah IT atau information technology. Bagaimana kita bisa melakukan konjungsi atau kolaborasi, melakukan penyatuan seperti itu ya. Nah, makanya di era 4.0 itu kita mengenal yang namanya software centric universal automation. Jadi universal automation di mana suatu sistem automation yang sifatnya universal yang merupakan dipercayai merupakan suatu lompatan kuantum berikutnya di dalam industrial automation ini, dan ini benar-benar menjadi breakthrough ya, istilahnya itu menjadi game changer untuk dunia automation yang sekarang. Nah, terkait universal automation, apa sih universal automation itu? Nah, universal automation itu kita inginkan suatu sistem automation gitu ya. Jadi angan-angannya itu, background angan-angannya itu kita memiliki suatu sistem automation yang sifatnya itu plug and produce. Jadi di dunia sekarang itu bagaimana kita bisa menciptakan suatu software komponen yang sifatnya sudah plug and produce. Kemudian kita juga bisa menyelesaikan berbagai macam challenge atau berbagai macam tantangan di dunia industri, tetapi tentunya dengan budget yang low atau budget yang tercukupi gitu ya, budget low cost gitu. Nah, itu kan kepinginnya bagaimana dari yang dihasilkan minimum tapi hasilnya maksimum. Kemudian kita juga bisa berpikir tentang paling gampang itu aplikasinya yang ada di mobile phone sekarang, yaitu ada Google Store, App Store gitu ya. Jadi dengan hanya sebuah software kita bisa membuka dunia atau kita bisa mengintegrasikan teknologi. Nah, menjawab tantangan universal automation ini, itu IC 61499 itu standar IC 61499 itu hadir. Jadi sebelum kita bagaimana praktikalnya, bagaimana konsepnya, bagaimana perlakuannya nanti, kita harus tahu dulu seperti apa pondasi atau seperti apa struktur arsitektur dari suatu automation universal ini dibangun. Nah, itulah muncul yang namanya standar IEC 61499. Sebenarnya standar IEC 61499 itu bukan standar baru, cuman mereka belum populer aja.
Kenapa kok belum populer? Karena saat metodologi IC 61499 ini diperkenalkan, itu antara dunia OT dan IT masih berdiri sebagai powerfulnya di era powerfulnya masing-masing. Jadi maksudnya OT sendiri sudah masih memiliki power gitu ya. Jadi dia nggak perlu untuk jumping ke IT maupun sebaliknya. IT juga sudah punya power sendiri untuk di dunianya bekerja dan dia tidak perlu terkoneksi ke dunia OT. Jadi antara satu dengan yang lainnya masih punya istilahnya segregasi kepentingan sendiri-sendiri. Nah, di dunia sekarang itu sudah nggak bisa seperti itu. Seperti karena perangkatnya aja sudah mumpuni untuk digabungkan otomatis, dan muncullah yang namanya standar IC 61499 yang dikembangkan sebenarnya di 2005 gitu ya. Jadi bagaimana ini saya ambil cuplikannya dari Wikipedia dan juga IC Web Store. Jadi bagaimana kita bisa memiliki suatu distributed control system tetapi masih memanfaatkan standar IC 61131. Jadi menjawab tantangan dunia sekarang kira-kira, tetapi tidak melupakan legasi sebelumnya atau legasi IC 61131. Dan konsep dari 61499 itu diutamakan lebih ke arah arsitektur yang sifatnya distributed control. Jadi yang dulunya stand alone tetap bisa menggunakan model ini, tetapi kalau yang dulunya kita bicara masalah distributed control menggunakan legasi 61131 ada limitasinya. Baik itu terkait dari I/O, terkait dari software, terkait dari program, semuanya ada limitasinya. Tetapi dengan standar IC 61499 itu menjadi borderless, artinya tidak ada batasan lagi. Nah, implementasinya, arsitekturnya itu nanti kita bicara yang di akhir, dibahas juga nantinya. Cuman yang saya mau garis bawahi adalah konsepnya adalah untuk keperluan distribusi, jadi distributed control system, gitu ya. Baik itu nanti aplikasinya mau di industrial process ataupun nantinya itu khusus fokus ke electrical control maupun nantinya juga bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya. Jadi nggak terbatas cuman automation seperti itu. Nah, paradigma yang di-enable dari IC 61499 standar itu adalah 3 kata kunci, gitu ya. Jadi yang bekerja sekarang dengan IC 61499 itu adalah event driven concept. Event driven concept itu berbeda dengan 61131, di mana dari event driven concept setiap function block yang digunakan dia itu memiliki event. Jadi function block yang ada itu memiliki event dan juga memiliki data. Jadi ada event dan data. Ada input dan ada output. Ada event input, data input, event output, data output. Jadi setiap programming function block, setiap library function block nanti yang digunakan, kita ada event. Baik itu event input maupun event output. Jadi keduanya saling terkait. Gitu ya. Kemudian dia merupakan suatu kontrol yang sifatnya hardware independence. Artinya fokus kita dengan standar IEC 61499 itu lebih ke arah application per modeling, lebih ke arah object oriented, lebih ke arah code yang akan kita pakai di dalam suatu application tadi, kepada asset centric seperti itu. Jadi tidak tergantung dengan hardware. Karena nanti dengan menggunakan IC 61499 kita bisa bebas menggunakan hardware apapun nantinya ke depannya. Tapi yang sekarang kita fokus kepada application seperti itu. Sehingga tercipta suatu permodelan sistem yang nantinya mengusung konsep single line engineering, di mana single line engineering itu antara application yang satu dengan application yang lain akan terkait dengan menggunakan permodelan satu wire seperti itu ya. Nah, setelah event driven, hardware independence, dan ujung-ujungnya adalah distribution control. Jadi bagaimana kita bisa mendeploy setiap application model tadi ke distribution control yang berbeda. Jadi setiap kontrol akan memiliki fungsinya sendiri-sendiri.
Dan itu bisa juga didistribusikan, baik itu distribusinya mau distribusi secara single, dalam artian satu area, atau dia mau ke wide area, seperti itu. Jadi, otomatis dengan adanya distribution seperti ini, automation arsitekturnya menjadi lebih fleksibel. Itu konsep dari IC 61499. Lalu bedanya apa dengan yang legacy sebelumnya, dengan menggunakan IC 61131? Perbedaannya adalah dari sisi permodeling. Jadi IC 61499 menggunakan sistem modeling. Jadi bagaimana kita fokus suatu application permodelan suatu kontrol atau permodelan suatu project. Tetapi di IC 61131 kita fokusnya bagaimana kita melakukan interlocking system. Bagaimana kita bisa melakukan programming dari single controller atau istilahnya hardware dependent. Seperti itu. Jadi dua konsep ini sudah berbeda. Yang satunya sistem modeling, yang satunya controller programming base-nya. Kemudian yang kedua, itu tadi, IC 61499 menggunakan konsep event driven. Jadi dengan menggunakan event driven, otomatis aplikasinya lebih fleksibel, dia juga mengurangi beban dari CPU, karena dia membutuhkan event. Bukan secara dibandingkan dengan IC 61131, dia menggunakan cyclic driven. Artinya datanya akan dieksekusi setiap cyclic period yang ditentukan. Jadi otomatis CPU load akan bekerja lebih maksimal. Dan antara satu dengan yang lainnya akan sangat susah diintegrasikan dengan IT system tersebut. Kemudian di IC 61499, dia menggunakan object oriented. Jadi enkapsulasi datanya itu berdasarkan dari aset centric atau object oriented istilahnya. Kalau di IC 61131 tidak ada pemrograman based on object oriented. Jadi dia benar-benar pure kontennya ke arah coding. Jadi yang mengerti programnya itu ya orang yang buat program di IC 61131. Tetapi karena di non-object oriented, kita sebagai orang awam pun nantinya ketika melihat konsep yang dibangun dari 61499, itu kita bisa tahu seperti apa bentuk programnya. Itu ya. Oke. Kemudian jadi di IC 61499 itu komponen programmingnya apa aja? Itu ya. Di IC 61499 kita mengenal yang namanya adalah function block, tetapi yang di dalamnya kita bisa letakkan algoritma kontrol. Kita bisa letakkan yang namanya execution control chart nantinya. Jadi kita bisa meletakkan semacam flow chart di dalam basic function block tersebut. Kemudian kita mengenal juga yang namanya composite function block. Composite function block itu adalah demikian hingga untuk di wrap menjadi atau dienkapsulasi menjadi suatu function block. Kemudian kita ada yang namanya service function block. Service function block itu digunakan untuk aplikasi algoritma, untuk aplikasi event management. Dan service function block ini biasanya sudah di-define atau sudah diberikan sejak dalam software-nya sehingga tidak bisa kita function block baku yang digunakan untuk aplikasi algoritma. Dan selanjutnya kita mengenal yang namanya composite automation type. Ini adalah 4 komponen basic dari 61499. Di mana composite automation types itu sebenarnya fungsinya sama dengan composite, tapi perbedaannya dia sudah dilengkapi dengan graphics. Seperti itu ya. Nah, dalam suatu sistem IEC 61499, dia juga dilengkapi source of event. Source of event itu apa? Jadi event-event yang kita gunakan karena dia based on event driven,
nantinya dia diatur berbagai macam sumber gitu ya. Nah, sumber yang men-trigger event itu bisa jadi I/O karena kita berhubungan dengan universal I/O gitu ya. I/O itu nantinya yang akan mengenerate event terhadap setiap perubahannya. Jadi misalnya ada suatu perubahan digital data gitu ya, dia akan mengenerate event ketika ada perubahan. Bisa juga dari HMI. Jadi HMI itu berasal dari operator. Operator yang melakukan trigger atau action melalui HMI. Kemudian dia juga ada yang namanya internal timer. Internal timer itu terkait dengan cyclic timer ataukah timer yang memang benar-benar independent timer. Jadi bisa dari manapun. Yang manapun juga bisa menjadi suatu internal trigger event. Kemudian external application, tentunya ketika kita menggunakan program kita berhubungan dengan external application software. Jadi baik itu SCADA, baik itu HMI, ataupun juga dengan IT system dan API atau Application Programming Interface gitu ya, API sistem kita. Seperti itu. Jadi sumber event yang kita butuhkan di dalam suatu IC 61499 bisa berasal dari 4 faktor ini. Nah, di dalam IC 61499 itu kita mengenal execution. Jadi bagaimana suatu function block tersebut dieksekusi gitu ya. Jadi dia nggak cuma disusun atau dari tadi kita bicara masalah pemrograman atau pemodelan, tapi dia juga bagaimana dia dieksekusi gitu ya. Jadi setiap function block dia memiliki kelas gitu ya. Dia memiliki kelas function block ini kelas apa. Kemudian dia ada objek. Objek itu terkait dengan instant name yang dikaitkan dengan si function block ini. Kemudian dia memiliki di eventnya, dia ada metode atau method name. Baik itu yang bersifat event input method name ataupun event output yang sifatnya bersifat calling method gitu ya. Datanya sendiri kita ada sebagai method input parameter. Nah, di IC 61499 data yang kita dapatkan itu bisa berbagai macam data. Nggak cuma data yang sifatnya data digital atau data analog ya, yang kita kenal misalnya boolean atau digital, atau kita kenal namanya mungkin kalau 16 bit gitu ya, integer, word gitu ya. Tapi kita juga punya berbagai macam parameter data yang kita tidak pernah jumpai di legasi sebelumnya, di mana dari data tersebut sudah terkonten nggak cuma data, tetapi juga time base. Dan itu juga akan teroutput di data berikutnya. Kemudian di IC 61499 juga ada objek variabel, tentunya yang bisa kita manfaatkan. Objek variabel ini nantinya yang akan kita interfacekan dengan dunia luar atau dengan hardware luar gitu ya. Nah, implementasinya sendiri untuk si function block ini itu terdiri dari algoritma ECC, jadi Execution Control Chart. Bentuknya mirip seperti flowchart, cuman dia memiliki event concept atau event driven concept. Oke. Nah, simple kita ada basic gitu ya. Ketika kita bicara masalah komposit, itu kita bicara masalah bagaimana kita bisa melakukan suatu eksekusi satu function block, tetapi di dalamnya terdiri dari beberapa function. Seperti itu. Jadi ketika misal itu request-nya nomor 1 dieksekusi, dia akan berjalan 2, 3, 4, 5, 6. Karena di dalam satu function block ini terdiri dari beberapa function block yang lain. Seperti itu ya. Nah, cuman di dalam execution dari IC 61499 sendiri tidak
disarankan untuk melakukan yang namanya parallel execution. Jadi di dalam suatu permodelannya nanti tidak disarankan menggunakan parallel execution karena dengan adanya parallel execution maka dua blok akan dieksekusi secara bersama dan hal itu yang akan menyebabkan kerancuan di hasil akhir outputnya. Nah, kalau yang basic function block karena dia merupakan basic, jadi kita hanya memberikan algoritma di dalamnya, itu eksekusinya menjadi cepat, gitu ya. Bahkan bisa 5 kali lebih cepat. Nah, itu adalah dua tipe eksekusi dari 61499. Kalau kita lihat gambar yang di sebelah kiri, itu karena dia ada 2, 3, 4, 5, 6, itu ya, dia dieksekusi secara bersama. Dan itu akan menimbulkan kerancuan. Nah, sama halnya dengan yang gambar yang kedua ini, juga akan menimbulkan kerancuan. Oleh karena itu tidak disarankan adanya suatu parallel execution event gitu ya. Nah, yang disarankan adalah serial execution seperti ini. Jadi dari yang nomor 1 ke nomor 2, nomor 2 ke nomor 3. Nah, ini yang disarankan. Karena dia event driven, maka flow-nya juga harus menggunakan flow event serial. Jadi pun demikian ketika kita melakukan suatu inisialisasi yang di sebelah kiri tidak disarankan. Gitu ya. Karena yang sebelah kiri merupakan parallel event. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan itu merupakan serial connection. Nah, jadi kira-kira 61499 menganut paham serial. Kemudian untuk environment-nya sendiri, di 61499 kita bicara masalah sebuah standar metodologi bagaimana kita bisa memodelkan suatu sistem distribusi kontrol sistem yang bisa menjangkau untuk multi vendor, multi crossing platform protokol dan juga bisa menjadikan suatu integrator dari berbagai macam teknologi proprietary yang berbeda gitu ya. Jadi standar 61499 kemudian kita ada yang namanya di dalam 61499 itu juga kita mengenal adanya Namur teknologi, kemudian kita ada namanya standar MTP, di mana standar MTP ini biasanya digunakan untuk standar permesinan gitu ya. Karena MTP sangat erat kaitannya dengan safety dan security. Kemudian bagaimana kita masuk juga masalah Open Process Automation Forum atau OPAF gitu ya. Nah, dari 61499 ini yang dimana mencakup berbagai macam standar ini, Schneider selaku pelaku sebagai leader automation gitu ya. Kita sebagai leader dari automation, kita membuat software yang bisa reliable atau yang bisa mengattach dari kebutuhan 61499 ini. Bahkan software kita yang namanya EcoStruxure Automation Expert itu sudah dipakai sebagai universal automation yang mengusung standar 61499. Jadi kalau dilihat dari gambar ini gitu ya, jadi kita sudah Schneider selaku leader dari automation sudah menerapkan konsep 61499 ini. Ya, dari baik itu di level device, di level control, bahkan sampai ke level enterprise, di mana nanti software ini bisa kita pakai nggak cuma untuk brand Schneider, tetapi kita bisa connect dengan berbagai macam remote I/O. Seperti itu. Nah, konsep dari environment atau lingkungan 61499 tidak lepas dari yang namanya object oriented programming. Seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, karena dari IC 61499 sendiri itu mengenal bagaimana kita melakukan permodelan, mengenal bagaimana kita bisa melakukan application permodelan, mengenal bagaimana kita berurusan dengan
Ya, halo. Ada yang ditanyakan, Pak? Suaranya tadi berkurang, Pak. Mungkin boleh dilanjutkan lagi, Pak. Oh, oh ya, sorry. Mengenal eh, bagaimana kita bisa melakukan permodelan dari suatu proses. Tidak cuma proses, bisa juga dari mesin atau juga berasal dari suatu plan gitu ya. Bagaimana kita bisa melakukan permodelan dari berbagai macam objek. Jadi erat kaitannya dengan object orientation programming. Nah, object oriented programming yang dimaksud itu seperti apa? Jadi dia bisa melakukan permodelan dari aplikasi. Jadi contoh misalnya kita ingin melakukan suatu permodelan untuk aplikasi dosing gitu ya. Nah, kita bisa menjabarkan dari dosing itu apa saja yang dibutuhkan, baik itu dari sensornya, motornya, atau valve-nya. Nah, kita bisa melakukan permodelan dosing tadi. Kemudian dari dosing tadi kita kembangkan lagi untuk beberapa application gitu ya. Jadi ada dosing, ada line, ada packaging, dan semuanya ini benar-benar terpisah antara software dengan hardware-nya. Jadi kita fokus ke pembuatan application-nya. Setelah itu barulah kita mendistribusikan dari orientation objek tadi, dari permodelan yang sudah kita buat, kita distribusikan ke hardware. Seperti itu. Sedemikian hingga nantinya dengan hardware yang kita gunakan, itu sudah tidak lagi kebalik sistemnya. Kalau di 61131 kita memilih hardware-nya dulu, baru kita melakukan pemrograman. Kalau di sini kita sudah melakukan pemrogramannya, kita tinggal nanti mendeploy hardware-nya. Jadi kita tidak pusing atau tidak dipusingkan dengan kemampuan si hardware. Nah, dengan adanya asset oriented model ini kita lebih gampang untuk penyatuannya ke IT service gitu ya. Kemudian ketika kita sudah selesai membuat yang namanya permodelan tadi, kita bisa mereuse. Artinya ketika kita bisa membuat suatu objek motor gitu ya, permodelan suatu objek motor atau permodelan suatu sistem katakanlah dosing plan tadi, kita bisa mengcopy paste dosing tadi ke sistem yang menggunakan dosing model yang lain tanpa perlu untuk divalidasi lagi karena ketika kita menggunakan hardware legacy sebelumnya 61131 lagi, kita masih perlu memvalidasi hardware-nya. Apakah hardware ini cocok ketika kita menggunakan kode yang sudah kita buat atau membuat program yang sudah kita buat, kita downloadkan atau kita deploy ke hardware yang berbeda, tentunya tidak akan match. Tetapi dengan 61499 standar, kita sudah nggak depending dari hardware. Jadi kita bisa menggunakan uh, kode atau application yang sudah kita buat tadi, tinggal kita copy and paste, kita distribusikan. Sehingga menjadi suatu template yang nantinya bisa didistribusikan dan dipakai untuk di aplikasi yang berulang, gitu ya. Nah, jadi cara pandang kita sekarang sudah merupakan suatu linear modeling dari suatu proses. Seperti itu. Nah, jadi tinggal setiap objek yang kita buat nantinya akan memiliki suatu function block. Nah, otomatis dengan seperti ini setiap orang atau setiap orang awam pun itu kita bisa melihat dibandingkan dengan kita membuat ladder logic atau kita membuat suatu instruction list gitu ya. Itu yang mengerti cuman hanya programmernya aja. Tetapi dengan ini siapapun bisa melihat bahwa setiap rangkaian application atau setiap permodelan itu terlihat bentuknya seperti itu. Walaupun memang dari bentuk ini tidak detail gitu ya, karena ini merupakan layer yang paling atas gitu ya dalam permodelannya. Nah, sehingga nantinya setiap objek yang kita buat atau function block yang kita buat, kita bisa mendistribusikannya ke berbagai macam controller atau berbagai macam hardware atau berbagai macam CPU. Jadi kita bebas mendistribusikannya kemana.
Seperti itu. Nah, contoh seperti ini, dengan software kita, Structure Automation Expert gitu ya, kita bisa bebas mendistribusikan. Baik itu ke contohnya kita ada controller juga, atau kita juga bisa menggunakan PC based control gitu ya, untuk kita bisa distribusikan. Jadi secara automation platform kita lebih dependent, jadi kita lebih evolve dan juga beradaptasi dengan kebutuhan zaman yang sekarang. Sehingga nantinya ketika kita melakukan suatu proses penyatuan atau orchestration system, istilahnya kalau di kita apa namanya melakukan paduan suara gitu ya, kan pasti ada banyak, ada yang main piano, ada yang main biola, ada yang main bass gitu ya, analoginya ya. Jadi kita bisa lebih gampang melakukan orchestration system dari setiap instrumen-instrumen yang berbeda, instrumen-instrumen teknologi yang berbeda. Seperti itu. Oke. Nah, jadi dengan adanya object oriented programming tadi, EcoStruxure Automation Expert tadi akan mendistribusikan setiap permodelan aplikasi dengan menggunakan sistem function block yang nantinya dia mengusung konsep event driven tadi di dalamnya. Seperti itu. Kita bisa lihat dari gambar di bawah ini adalah suatu permodelan, suatu line production gitu ya. Jadi ada mesin untuk denster gitu, kita sebut sebagai denster. Kemudian ada primary packing line. Kemudian dia ada untuk packing line tapi yang sifatnya dia apa namanya rewrap gitu ya. Kemudian ada inspection mesin sampai ke delta robot seperti itu. Nah, setiap application yang di dalamnya ini kita modelkan seperti itu. Jadi Denster ada permodelannya sendiri, primary packing line ada permodelannya sendiri. Cuman dari setiap application ini kita pisah-pisahkan sedemikian hingga akan terlihat. Jadi kita akan bisa mewrap atau mengenkapsulasi data yang ada di dalam program yang ada di dalam setiap mesin tersebut. Nah, ketika kita masuk lebih dalam gitu, kita bisa memperbesar gitu apa yang ada di dalam remaster ini. Nah, kita akan menemukan kodenya sampai kita detail ke layer structure software-nya. Jadi istilahnya kita punya layer of service. Nah, contoh paling gampang ketika kita berurusan dengan permodelan seperti ini, bagaimana kita menyatukannya dengan konsep IC 61499. Contohnya kita ada suatu mesin gitu ya. Mesin di mana mesin ini terdiri dari berbagai macam mekanik, terdiri dari berbagai macam platform, terdiri dari berbagai macam instrumen, dan juga terdiri dari berbagai macam sensor, kontrol, dan lain sebagainya. Nah, akan sangat kesulitan ketika kita tidak menggunakan hardware atau kita tidak menggunakan satu vendor untuk satu mesin ini semua. Makanya ketika kita dependent dengan suatu vendor, maka kita juga akan dependent juga dengan hardware-nya. Nah, konsep seperti itu sudah terpatahkan dengan model distribusi 61499. Sehingga bagaimana dari suatu konsep mesin yang simple seperti ini, kita bisa bebas berkarya. Artinya kita bisa bebas, oke, mau pakai vendor apa, vendor A, vendor B, multiple vendor pun, kita masih tetap bisa melakukan integrasi. Seperti itu, baik itu dari sensornya, baik itu dari motornya, apapun itu kita bebas melakukan integrasi. Nah, bagaimana caranya? Dengan 61499 tentunya ini kita bisa sebentar, ini kok nggak jalan. Nah ini. Oke.
Nah, kita bisa melakukan yang namanya distributed model control. Jadi contoh kita ada suatu sistem mixing gitu ya, di mana mixing tadi menggunakan berbagai macam vendor dan berbagai macam alat kontrol yang berbeda. Dengan IC 61499 kita dengan mudah bisa mempermodelkannya. Jadi di dalam setiap function block ini nantinya kita modelkan ke kontrol A. Function block ini kita modelkan ke kontrol B. Function block ini kita modelkan ke kontrol C. Jadi setiap kontrol block application yang sudah kita buat, kita bebas melakukannya ke mana aja. Seperti itu. Jadi konsepnya lebih ke arah distributed control system. Otomatis standar protokolnya juga menggunakan standar protokol yang common. Kita bisa melakukan konfigurasinya dengan menggunakan EDS system. Kita bisa menggabungkan juga dengan library-library 61131 yang sudah kita buat. Nah, otomatis apa yang dengan adanya distributed model control ini, seperti yang tadi, dengan level arsitekturnya, apa yang akan kita bisa dapatkan? Tentunya kita bisa reuse application, kita bisa dengan mudah memvalidasi application kita bisa rekonfigurasi, kemudian kita juga bisa interoperable antar vendor-vendor pelaku teknologi. Kemudian kita bisa melakukan yang namanya distributed kode. Jadi ketika kodenya tadi sudah jadi template, dengan sangat mudah didistribusikan. Sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya modern automation batching process, di mana dari setiap blok tadi memiliki execution control chart atau flowchart, yang merupakan bagian ketika kita membuat suatu batching proses, dibutuhkan suatu flowchart tersebut. Jadi setiap application atau setiap controller itu bisa memiliki yang namanya recipe. Nah, otomatis kita juga punya yang namanya, dengan adanya application 61499, kita punya heterogeneous deployment. Karena kita bebas aja, tidak tergantung dengan hardware. Seperti itu. Oke. Nah, contoh dari yang mesin yang tadi, itu ya, itu kita bisa dengan mudah mendelete, artinya itu memisahkan dari kontrol yang kita buat, misalnya ada kesalahan gitu ya, kita dengan mudah untuk mendeattach atau istilahnya mendelete gitu ya, kita gabungkan dengan yang lainnya, dan bahkan kita bisa menggabungkan dia secara terpisah atau berurutan, atau kita bisa dengan mudah memisahkan dari yang sudah kita buat untuk kita tambahkan, mengedit. Nah, karena semuanya sudah tidak tergantung dari hardware-nya. Seperti itu. Sedemikian hingga kita punya layer service, arsitekturnya memiliki layer service yang berbeda. Jadi kalau kita tadi lihat dari contoh paling gampang dari packaging line tadi, ketika kita mau masuk lebih detail, baru kita akan menjumpai kode atau program yang lebih kompleks. Tetapi ketika kita nggak membutuhkannya, kita juga nggak perlu masuk ke layer service tersebut. Jadi ada cukup sampai di product description-nya. Karena execution service layer kita membutuhkan kode ya, mesinnya bekerja seperti apa. Nah, itu keunggulannya. Oke. Kemudian kita ada referensi books. Jadi saya juga copy dari Nelson Mandela gitu ya. Jadi education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Ini kata-katanya Nelson Mandela. Jadi untuk 61499 juga sudah ada bukunya, bisa dipakai. Silakan dicek di sini nanti, bisa dibeli sebagai referensi gitu ya. Ada buku ini, kemudian ada function block yang menjelaskan tentang apa aja function block yang ada di 61499, cara kerjanya yang mungkin bisa menjadi referensi, basic pembelajaran, bagaimana cara dia bekerja, distributed-nya, kemudian ada guideline dan pattern untuk application-nya ini, serta example. Nah, otomatis semuanya ini terkait ujung-ujungnya nanti ke industri 4.0 gitu ya.
Ini adalah modeling control system juga yang menggunakan 61499. Bukunya bisa dibeli di, kalau saya lihat ini ada di platform eBay. Kemarin saya cek ada, itu ya, bisa dicek juga. Oke, mungkin dari saya sekian ya. Jadi ada waktu untuk tanya jawab. Saya coba cek di email apakah ada pertanyaan ya. Nah, kalau materi Pak mungkin bisa di-share atau bagaimana Pak? Ya, nanti setelah ini saya akan share ke Pak siapa tadi, Pak Heru ya. Jadi nanti saya akan share coba ke materinya akan saya share ke sana supaya teman-teman juga bisa dapat update-nya gitu ya. Ya maksudnya nggak di chat sekarang atau bagaimana Pak? Saya kirim ke Pak Edi ya nanti, Pak Edi Laksono, supaya jadi Oh satu iya. gitu ya. Karena ada animasi yang mau saya bakukan aja supaya nanti bisa di print PDF gitu. Baik, siap. Oke, ada yang Baik, ditanyakan kira-kira Pak? baik Bapak Ibu, jika ada yang bertanya silakan nulis di kolom chat atau Langsung angkat aja nggak tangan. apa-apa Pak. Langsung Ya, tanya aja boleh Pak. Yang angkat tangan duluan. Mungkin ada yang mau bertanya dulu Pak. Oke, silakan Pak Bartin Sayogo. Oke, siapa? ya silakan Pak. Ya, terima kasih. Ini dengarkannya agak menarik juga nih. Cuma sebenarnya saya ingin nanyakan ini penerapannya di mana ya? Penerapannya ini tentunya kita pakai untuk aplikasi dengan controller, Pak. Jadi nanti ketika Bapak menggunakan softwarenya, Bapak bisa mendeploy-nya ke controller. Seperti itu. Kita ada series controller, kita juga ada PC controller yang bisa kita pakai. Nah, untuk aplikasinya sendiri bisa kepakai ke arah aplikasi industri, ke aplikasi electrical distribution, macam-macam, Pak. Seperti yang di bidang yang dibutuhkan sesuai aja. Jadi nggak terikat di dalam suatu bidang aja. Jadi bisa kalau application di dunia industri, bisa contoh ke F&B, bisa juga ke water, seperti itu. Macam-macam, Pak. Dan yang menarik kan kalau itu nanti kita gabungkan controller ya. Ini maaf Ya, nih kalau saya salah nih. Setahu saya kan setiap controller dia nanti masing-masing vendor punya konfigurasi sendiri-sendiri ya. ya. Nah, itu cara buka komunikasinya gimana? Jadi kalau dari setiap vendor tersebut, sebenarnya paling penting adalah kita bicara masalah protokolnya dulu, Pak. Jadi protokol yang sudah kita support sampai saat ini itu adalah eh, yang paling gampang kalau mau connect ke dunia IT itu kita ada OPC UA, kita ada Ethernet IP, kita ada Modbus TCP, dan ke depan ini nanti kita juga akan ada versi yang berikutnya. Kita akan ada dengan protokol Ethernet Profinet seperti itu, Pak. Jadi benar-benar protokol-protokol yang nantinya kita gunakan di era yang sekarang itu sudah terabsorb oleh software kita. Loh, apa konfigurasinya nggak mengaruhi? Kan punya vendor kan sendiri-sendiri tuh ya. Jadi Pasti dia desainnya sendiri kan konfigurasinya. gini Pak, setiap vendor itu pasti akan memiliki input dan output, baik itu digital dan analog. Nah, dari Ya. konfigurasi digital dan analog tadi, kita bisa kompres datanya menjadi suatu data communication block. Jadi, kita bicaranya bukan ke level konfigurasi, seperti yang saya jelaskan tadi adalah ke level aplikasi. Jadi, di dalam aplikasi tersebut yang terkandung konfigurasi dari input-outputnya Bapak. Jadi, kita nggak berbicara ke konfigurasinya mereka, tetapi melalui communication block tadi. Maksudnya apa? Bikin komunikasi sendiri gitu. Enggak, Pak. Jadi communication block-nya itu yang isinya I/O-nya Bapak. Jadi di dalam communication-nya bloknya Bapak itu nanti ada input-nya apa,
input nomor berapa, input nomor berapa. Jadi setiap vendor itu pasti bisa membuat suatu communication block. Nah, di dalam communication block-nya itu yang kita akan deploy, Pak. Jadi antar communication block bisa berbicara. Itu ada banyak cara sih, Pak. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dari sisi hardware-nya sendiri. Jadi hardware yang ada sekarang itu misal Bapak mengalami obsolete gitu ya. Kita mau melakukan upgrade. Ya, dari hardware yang ada itu nanti tinggal Bapak unplug, tinggal Bapak ganti dengan remote I/O-nya. Sedemikian hingga dari remote I/O itu akan bisa membaca mapping communication block-nya. Itu paling gampang. Ini agak berbeda sama yang kemarin dipresentasikan ya, yang 61850 ya. Yang mana ya, Pak ya? Kan Schneider pernah kemarin presentasi 61850 IC. 61850. Iya. 61850 itu bukannya untuk electrical standard, Pak? Nah justru itu, ini kan sebenarnya kalau dipakai untuk umum berarti kan untuk controller sama aja kan. Misalnya controller di gardu induk gitu kan bisa. Oh beda, Pak. 61850 itu kita bicaranya masalah protokol, Pak. Kalau ini konsep permodelan, Pak. Oh di bawah itu ya, Di atas itu, Pak. di atasnya. Oh, Iya. ya itu yang agak pertanyaan lagi ya. Ini diantara itu kan sebenarnya nggak cuma 61499 kan banyak tuh ya. Kalau setahu saya ini dari TC berapa ya? 65 ya. Ini kayak yang dipilih 61499 kenapa? TC65 itu apa, Pak ya? Measurement and Control Device. Kan ini masuk TC65 IC ini. 65B udah keliru. TC65. TC65 itu instrumen, Pak. Bukan. Technical Committee dari IC, dari standar. TC65. Ya ini kan 65B kalau enggak keliru nih. Yang buat. Ini Justru kalau saya lihat tadi dari pertanyaannya itu. Saya tadi dari tanya-tanya kena yang dipilih kok 61499 itu loh. Jadi IC itu kan ada technical committee-nya. Nah, yang buat standar ini itu technical committee 65B kalau enggak keliru. sebenarnya IC 61499 itu digunakan untuk distributed control. Jadi dari TC65 sendiri, SC65 lah, Pak. Ya kan PC-nya 65 lah. Kalau SC-nya kan 65B. Ya, Nah, itu ini sebenarnya saya kan cek banyak ya, Pak itu. ya. Ya kan pilihannya kan banyak. Kok yang dipilih cuma ini. Sebenarnya kalau dari compatibility, kita pilih 61499 karena menjawab kebutuhan untuk era Industrial 4.0, Pak. Seperti itu. Yang saya jelaskan di awal. Jadi kenapa kita beralih dari 61131 ke 61499? Itu karena dari 61131 tidak bisa menjawab kebutuhan challenge yang sudah saya jelaskan tadi di awal, Pak. Seperti itu. Makanya sekarang kita berubah ke sini gitu. Dan kalau Bapak coba cek di Universal Automation, itu banyak sekarang pelaku industri sudah mulai masuk ke IEC 61499 ini. Dan bahkan dia sudah me-acknowledge gitu ya, bahwa nanti ke depannya 61499 akan digunakan sebagai standar permodelan baru untuk integrasi semua controller. Ya, nanti kita tinggal tunggu aja, Pak. Jadi kita ini berjalan bersama dari mengupgrade dari legasi sebelumnya. Kenapa? Ya karena itu tadi kekurangannya dari legasi yang sebelumnya kan tahu sendiri ya, Pak, yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kekurangannya apa gitu. Bukannya kontrolernya itu tetap pakai 61131 Kontrolernya nanti beda, Pak. Kontrolernya kalau dari 61131 kita tidak bisa pakai PC based control. Dengan 61499 kita bisa pakai PC based control. Makanya Jadi kita ada memiliki perbedaan ya. ada perbedaan, Pak, jelas. Jadi artinya dari 61131 itu nggak diserap semua ya. Ya, makanya di awal di IEC-nya kan sudah dijelaskan di sini, Pak. Nih, saya coba buka lagi.
Mungkin tadi belum jelas ya, Pak. Jadi di sini sudah dijelaskan, ini saya ambil dari Wikipedia, itu jadi dia mendefine distributed control system, tetapi masih bisa mengabsorb dari 61131 standar. Seperti itu. Jadi kita beralih nih Pak, kan kalau kita misalnya mau retrofit atau kita mau beralih upgrade level gitu kan, nggak langsung total general. Jadi artinya kita masih bisa mengabsorb dari yang lama untuk kita pakai ke yang baru, plus kita berevolusi menjadi yang baru. Seperti itu, Pak. Jadi ini ada transisinya ya maksudnya ya. Ya, kita bisa pakai sebagai transisi juga. Cuman Ada kalau yang lihat lain? tahun Ya, Pak. 2012 kok lama banget ya, nggak ada perbaikan ya, nggak ada revisi ya, Maksudnya nggak ada perkembangan. yang Itu kan yang standarnya saya tahun 2012. jelaskan tadi, jadi IC 61499 itu tidak populer di zaman 2012-2000. Dia sudah diciptakan di 2005. Cuman pada zaman itu dia belum populer. Kenapa? Karena dari masing-masing OT dan IT itu memiliki strong will sendiri-sendiri. Jadi dia tidak mau bergabung. Dia tidak mau dikoneksikan. Tetapi karena adanya perkembangan zaman, karena adanya mobile activity, ada handphone, ada dashboard, ada semuanya, mau nggak mau kita dari masing-masing departemen ini atau masing-masing fungsi ini, dia menjadi lebih fleksibel. Kalau dia tetap bersikukuh dengan menggunakan standar platformnya sendiri-sendiri, maka tidak akan tercipta yang namanya industri 4.0. Jadi sekarang kita juga menawarkan ke banyak vendor juga, kalau kita tetap bersikukuh dengan yang sekarang, seperti Bapak yang sekarang nih. Bapak kalau misalnya melakukan penyatuan vendor gimana, Pak? Misalnya ada controller A sama controller B, apa yang Bapak lakukan sekarang? Contohnya ini, Pak. Nah, kalau sekarang kan mesti cari vendor yang sama lah. Nah, kalau misalnya ada vendor yang berbeda gimana, Pak? Ya, ya kalau sekarang kan lebih baik cari yang sama kan. Kalau kita nggak mau jadi masalah. Justru itu Ya, saya tadi betul. pertanyaannya ke situ. Betul. Nah, misalnya, makanya saya muncul pertanyaan, ini kan background-nya akan muncul pertanyaan contoh kalau misalnya sekarang Bapak sebagai pelaku integrator sistem ya, terus Bapak ke sebuah pabrik, di mana pabrik tersebut menggunakan berbagai macam vendor. Kira-kira apa yang dilakukan Pak dengan teknologi yang sekarang? Nah, kalau gitu ya jangan sampai terjadi lah. Karena biasanya kan dari kebijakan kita menentukan vendornya kalau bisa kan di berkelanjutan. Karena takut juga Hmm, kalau ada masalah ya kan. Kalau nanti belum ada pengalaman kan susah juga itu. Nah, itu. Jadi yang terjadi sekarang, Pak, ketika Bapak melakukan, misalnya Bapak berkunjung ke suatu pabrik paling gampang, misalnya ke Nestle gitu, Pak ya, atau ke Indolacto gitu, penyedia Indomelek gitu ya. Itu nggak mungkin, Pak, kita bisa menjumpai satu vendor. Untuk semua proses automation teknologi kita nggak mungkin. Bahkan kita bisa menjumpai 10 vendor yang berbeda di dalam dunia real ya, Pak ya, maksudnya. Itu kita nggak mungkin kita bisa dapat satu vendor untuk semua proses plan industri. Nah, makanya IC 61499 ini hadir untuk mempersatukan banyak vendor tersebut, Pak. Itu fungsinya, Pak. Gitu kira-kira. Tapi kalau sekarang vendornya beda kan dia harus bisa buktikan kalau kompatibel dulu kan. Justru itu, Pak, dengan IC Ya justru itu 61499. artinya ya itu yang saya anukan itu bisa jurusnya langsung ke 61499 dulu. Dalam praktek kan Ya, bisa aja dia nanti kalau kompatibel kan nggak ada masalah langsung dipakai. ya, justru itu dengan IC 61499 itu menjawab compatibility issue, menjawab vendor yang berbeda, menjawab protokol yang berbeda kita bisa connect. Ya itulah fungsinya kita hadir untuk sebagai integration itu, Pak. Ya udah karena itu akhirnya ya perlu pengalaman juga tuh ya. Belum membuktikan juga agak sulit. Terima kasih deh. Ya, oke, terima kasih, Pak. Berikutnya mungkin dari Pak Hakim ada yang tanyakan. Silakan Pak Iya, Hakim. iya Pak. Salam kenal Pak, Pak Hakim Pak. Oke, Ya, eh, ini saya berdasarkan pengalaman Pak ya. Jadi ya, ini nyambung dengan Bapak yang tadi.
bahwa IEC 61850 itu kalau biasanya berbeda dengan vendor lain, misalkan ABB dengan GE lah, katakan. Nah, itu walaupun dia satu protokol, tapi cara integrasinya itu ada cara khusus. Nah, cara khususnya itu adalah dengan integrasi. Integrasinya pakai ada misalkan untuk SAS-nya lah, itu dia ABB. Nah, dan device-nya itu GE. Nah, itu cara integrasinya itu kan pasti pakai istilahnya data yang di relay atau di device GE itu dikeluarkan, itu berbentuk format ICD atau CID, lalu diintegrasikan ke sistem si ABB. Nah, dengan yang ini, yang IEC 61499, tadi kan Bapak menyebutkan bahwa dia bisa connect ya, berarti secara arti kata dia udah bisa multi Pak. Apa ada nanti ada cara hal lain untuk istilahnya untuk mengintegrasikan dengan berbeda brand begitu Pak? Oke, saya coba jawab dulu ya. Ya, Pak. Sekali lagi, tolong dibedakan antara 61 IEC 61850 dengan IEC 61499. Jadi ya. jangan sampai salah konsep ya Pak ya. Jadi Betul, ya, Pak. 61850 itu kita bicara masalah protokol untuk electrical distribution. Betul. Which is protokol itu memang didevelop untuk mengalamatkan atau mengadreskan setiap relay itu memiliki fungsi tersendiri. Nah, di dalam IEC 61850 kita melakukan pemrogramannya, melakukan permodelannya, itu kita membujuk yang sekarang itu kita menggunakan IEC 61131. Jadi IEC 61311 itu adalah layer di atas 61850 yang digunakan untuk melakukan pemrograman. Sedangkan IEC 61850 itu adalah protokol komunikasi. Itu dua hal yang berbeda. Nah, IEC 61499 bukan mereplace IEC 61850, tetapi IEC 61499 itu adalah service layer di atas 61850. Jadi 61850 tetap berkomunikasi nih Pak, nggak ada masalah. Cuman kita mau membungkus ini dengan menggunakan konsep yang baru, seperti itu. Jadi misalnya kalau tadi Bapak berbicara masalah ABB dan GE, dia mengalokasikan addressing-nya dengan menggunakan relay nomor sekian, 1001 sekian misalnya, 1001.2 katakanlah, itu tetap dipakai Pak, itu tetap dipakai karena itu bagian dari proprietary protokol, gitu, yang dimana itu sudah divalidasi oleh IC system. Jadi kita bukan berbicara di level itu. Kita adalah wrapping-nya, kita encapsulation-nya, Pak. Seperti itu. Mungkin menjawab Pak Hakim. Oke, Pak. Satu kali Pak. Kan biasanya setiap protokol ada perbedaannya. Misalkan IEC 61499. Itu apakah ada semacam edisi 1 dan edisi 2, Pak? Enggak, beda Pak. Jadi ini bukan protokol, ini adalah cara permodelan, Pak. Iya. Jadi kalau Bapak dari IEC 611, kalau dari 61131, Bapak permodelannya menggunakan misalnya ladder logic diagram, Bapak menggunakan instruction list, Bapak menggunakan continuous function chart. Nah, di sini kita berbeda, kita nggak pakai itu. Itu hanyalah cara permodelannya, Pak. Jadi cara pemrogramannya, cara bagaimana kita bisa mendapatkan kontrol sistem yang optimal seperti itu. Tetapi bukan seperti yang Bapak bayangkan. Jadi untuk 61850 ada sendiri relay nomor alamat 1001 gitu. Nah, itu enggak seperti itu, Pak. Itu protokol kita bicaranya. Siap. Makanya di awal saya berbicara masalah universal automation. Itu Pak. Oke. Thank you Pak Hakim pertanyaannya.
Ya, terima kasih. Baik, Mungkin Pak, ini ada Pak Edi, ya, silakan. pertanyaan Silakan, mungkin Pak. dari ini Pak, dari kolom chat. Apakah dengan menerapkan standar ini masih ada potensi DCS-nya diserang hacker serupa yang terjadi 17-20 Juni yang lalu? PDNS diserang hacker dengan ransomware DCS. chip Lockbit. DCS diserang hacker itu kita bicara masalah layer cyber security, Pak. Jadi itu pertanyaan yang bagus. Jadi DCS itu memang belum ada DCS yang memang sudah comply dengan cyber security layer, standar cyber security, ada DCS yang belum. Nah, biasanya ketika kita melakukan permodelan sistem DCS yang belum certified cyber security, itu gampang sekali diserang. Ya, kemungkinan ransomware yang menyerang DCS tadi memang belum certified gitu. Nah, pertanyaannya apakah dengan sistem nanti yang 61499 itu kita bakal diserang atau DCS lagi? Tentunya potensi itu tetap ada. Kenapa? Karena kembali lagi, ketika kita bicara cyber security issue, itu pelakunya bukan hanya sistem, tetapi pelakunya kita kembali lagi ke human. Jadi jangankan dari network ya, jangankan dari kita bicara masalah infrastruktur network atau jaringan, dari USB aja kita bisa kedetek. Nah, jadi itu kalau kita bicara cyber security itu mungkin pembahasan yang panjang gitu loh. Jadi nggak bisa dikatakan ya, nggak bisa dikatakan tidak, itu tergantung dari sistem yang kita bangun sampai serapat apa atau sampai se-layernya itu sampai se-filternya itu sampai sehebat apa kita bikin. Jadi di MZ-nya itu kita bikin sebanyak apa demilitarization zone untuk cyber security-nya itu. Itu mungkin, Mbak. Baik, ini ada Pak Ivan Sofian yang angkat tangan. Mungkin silakan Pak. Terima kasih Pak. Mungkin izin bertanya sedikit Pak. Yang pertama tadi kan dijelaskan bahwa kita menggunakan function block ya IC ini ya. Mungkin sedikit klarifikasi sedikit. Berarti di belakangnya function block itu nanti disusun tetap based on IC 61311. Mungkin itu yang pertama Pak ya. Mungkin sedikit klarifikasi aja. Terus yang kedua, tadi kan disebutkan, misal Bapak menyebutkan bahwa control expert Schneider kan pakai control expert ya. Ini kan hubungannya sama dengan protokol Pak ya. Karena ketika kita programming kan levelnya itu nanti di level konfigurasinya PLC ya. Sedangkan masing-masing vendor PLC kan mempunyai protokol masing-masing. Misal kalau misalnya Schneider pakai Modbus, terus Siemens pakai Profinet dan segala macam gitu ya. Berarti itu nanti apakah ada rencana untuk menyeragamkan protokol komunikasi seperti itu Pak ya? Mungkin itu aja sih Pak yang mau saya tanyakan. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak, pertanyaannya bagus. Jadi kembali lagi, Schneider dengan kontrol expertnya itu memang kita bicara masalah 61131 ya. Jadi ketika kita bicara masalah 61499 kita nggak pakai kontrol expert, kita pakai yang namanya automation expert Pak. Seperti penjelasan saya di awal. Nah, ketika kita bicara level protokol, apakah nantinya bakal ada pemersatuan protokol? Jadi pemersatuan protokol. Kedepannya ada, Pak. Ya, gitu kita sebut namanya universal automation. Itu kedepannya ada. Tetapi dengan adanya yang sekarang, kita kan nggak mungkin, Pak. Kita mau ganti semua vendor, itu kan nggak mungkin. Makanya kita mulai beralih ke namanya dunia digitalisasi industri 4.0. Nah, untuk ke sana, kita harus punya yang namanya universal protokol. Oke. Nah, yang sekarang terus gimana, Pak? Yang sekarang tetap ada yang sekarang. Tetapi dengan adanya teknologi 61499 ini, kita sudah nggak pakai hardware. Namanya kita sebut sebagai software centric.
Oleh karena itu nantinya ketika misalnya kita mau bicara Modbus dengan misalnya Profibus gitu ya, kita kalau yang sekarang kita masih butuh hardware gateway, kalau yang sekarang kita sudah nggak pakai hardware gateway, tetapi kita sebut sebagai software centric gateway. Seperti itu, Pak. Itu Pak Sofyan kira-kira. Apakah menjawab? Halo. Ya Pak, jadi secara umum untuk protokol komunikasi dari masing-masing vendor itu akan tetap dipertahankan Pak ya. Cuma mungkin di masing-masing vendor itu eh, kalau mengacu ke IEC 61499 harusnya mereka bisa support di beberapa protokol komunikasi. Mungkin seperti itu Pak ya, secara simpelnya ya. Support untuk universal automation, Pak. Seperti itu. Universal automation. Oke, oke. Kalau yang untuk Ya. function block tadi benar Pak ya, itu ya, apa untuk konfirmasi saya, berarti untuk function block di IEC 61499 itu tetap di build-nya based on 61311 ya. Jadi 61131 itu ada instruction list yang bisa kita pakai. Sisanya kita nggak pakai, Pak. Hanya ada satu bahasa yang bisa kita pakai di 61499. Seperti itu. Makanya masih ada legasi yang kita pakai, standar dari 61131. Oh, oke, baik Itu, Pak. Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak Sofyan. Baik, Pak. Ini ada Gimana, pertanyaan lagi Pak di Friansah? kolom chat. Apakah? Ya, Ada pertanyaan silakan. kolom chat. Silakan, Pak. Ini dari Pak Gunawan Cahyadi. Bisa ditunjukkan Pak contoh kesanggupan interoperability, Ya. integrasi, dan manajemen antisipasi skala perubahan. Sampai layer berapakah dalam kerangka Itu standar gimana ya multi maksudnya layer? jawabnya? Wah, ini kayaknya pertanyaannya seru ini, Pak. Kayaknya perlu diadakan sesi yang lain ini, Pak. Kayaknya kalau jawab ini nggak mungkin selesai itu, Pak. Kalau untuk Oh, iya. menunjukkan itu, ya nggak apa-apa. Pertanyaannya bagus, mungkin nanti menjadi sesi topik berikutnya, Pak ya, supaya Ya, boleh. momentumnya ini terjaga, Pak. Oke. Ada yang lain, Pak, yang kira-kira terkait dengan presentasi saya sore ini? Nah, ini sebelumnya Pak Yos juga nih Pak, ada pertanyaan lagi. Standar ini mengatur tentang pembuatan software controller yang dapat menggunakan instrumen dari berbagai vendor. Bila demikian, apakah produk instrumen yang diproduk tahun-tahun sebelumnya, adakah standar ini dapat digunakan dalam suatu DCS? Sebentar. Ini gimana nih maksud pertanyaan? Standar ini mengatur tentang pembuatan software controller yang dapat menggunakan instrumen dari berbagai vendor. Begitu. Bila demikian, ya jadi dari instrumen beberapa vendor kita punya multi protokol. Dengan adanya multi protokol tersebut kita bisa enkapsulasi dengan 61499. Ya, begitu. Betul. Jawabannya seperti itu, Pak ya. Bila demikian, apakah produk instrumen yang diproduk itu sebenarnya adanya standar ini? Belum tentu dapat digunakan, belum tentu. Jadi standar yang sudah ada sekarang itu biarkan aja tetap ada. Cuman dengan adanya 61499 ini kita menjadi pemersatu. Jadi kita menjadi istilahnya integrator dari berbagai macam standar-standar protokol controller tadi. Gitu. Kita bisa menjadi layer encapsulation-nya, layer service encapsulation lah istilahnya gitu, Pak. Baik, mungkin dari Pak Yos, apakah sudah menjawab? Baik, sepertinya ada yang belum pertanyaan yang belum dijawab. Mungkin silakan angkat tangan.
Baik, tampaknya udah bertanya semua nih, Pak. Tinggal materi, Pak. Oke. Belum di-share. Ya, segera nanti akan saya kirim ke Pak Edi. Ya, Gitu ya. siap. Mungkin ada kontaknya yang bisa dihubungi, Pak. Oke. Apakah email, Pak? Atau ada yang bisa di-share? Nanti dengan Pak Edi, Pak. Saya sudah kontak dengan Pak Edi nanti. Nanti akan saya share ke Pak Edi Laksono gitu ya. Oke. Oke, baik. Mungkin waktunya udah habis, Pak. Saya Ya, izin siap. live juga. Semoga Oke. sharing hari ini bisa membawa manfaat buat bersama semuanya, gitu ya. Ya. Oke. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Saya undur diri. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan. Terima kasih. Terima kasih.